Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nada Alvina Firdaus, nomor presensi 23 dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat pizza. Sebelum aku menjelaskan bahan, alat, serta cara membuatnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pizza. Pizza adalah hidangan gurih dari Italia, sejenis adonan bundar dan pipih yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih. Keju yang dipakai biasanya mozzarella atau keju pizza, bisa juga keju parmesan dan beberapa keju lainnya. Jenis bahan lain juga dapat ditaruh di atas pizza, biasanya daging dan saus, seperti salami dan pepperoni, ham, buah seperti nanas dan zaitun, sayuran seperti cabai dan paprika, dan juga bawang bombay, jamur, dan lain-lain. Rotinya biasa dibuat seperti roti biasa, namun bisa diberi rasa tambahan dengan mentega, bawang putih, tanaman herbal, atau wijen. Pizza biasanya dimakan selagi panas, biasanya untuk makan siang dan malam, tetapi ada pula yang disajikan dingin, biasanya dimakan untuk sarapan atau saat piknik. Bahan yang diperlukan untuk membuat pizza ada dua macam. Yang pertama, bahan dasar. Ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 6 gram ragi instan, setengah sendok teh garam, 50 ml minyak kelapa, dan 110 ml air hangat. Dan yang kedua, untuk toppingnya ada saus tomat, saus pedas, mayonaise, parutan keju cheddar, jagung, bawang bombay, keju mozzarella, sosis, dan daun bawang. Untuk alatnya yang diperlukan adalah talenan, mixer, loyang, spatula, garpu, pisau, sendok, baskom stainless, gelas, dan oven. Cara membuatnya, langkah pertama yaitu larutkan ragi dengan air hangat. Kemudian aduk rata menggunakan sendok, lalu tunggu selama 5 menit. Langkah kedua, campur adonan kering yaitu tepung terigu, gula pasir, dan susu bubuk. Kemudian aduk rata menggunakan spatula. Langkah ketiga, masukkan larutan ragi tadi ke dalam adonan kering.
Lalu aduk sebentar menggunakan spatula. Kemudian, uleni adonan menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Uleni sampai setengah kali saja. Langkah keempat, tuangkan minyak kelapa dan masukkan garam ke dalam adonan. Lalu uleni kembali hingga adonan kalis. Kecepatan mixer masih sama ya, masih dengan kecepatan tinggi. Jika tidak ada mixer, bisa diuleni dengan tangan saja. Bisa kita lihat adonan pizza sudah kalis. Langkah kelima, bulat-bulatkan adonan. Kemudian, lumuri adonan dengan minyak kelapa. Gunakan sedikit saja ya. Langkah keenam, tutup adonan menggunakan kain bersih, kemudian diamkan selama 20 menit. Langkah ketujuh, sambil menunggu adonan mengembang, siapkan topping. Potong-potong sosis, daun bawang, keju mozzarella, dan bawang bombay. Potong-potong dengan bentuk dan ukuran sesuai selera masing-masing. Kemudian pipil jagung. Langkah ke-8, setelah 20 menit, kembiskan adonan dan tutup kembali, lalu diamkan selama 10 menit. Langkah ke-9, setelah 10 menit, bentuk adonan pada loyang yang telah diolesi minyak kelapa.
Lalu, tusuk-tusuk bagian atas adonan menggunakan garpu. Hal ini dilakukan karena nantinya saat di oven, adonan pizza tidak menggembung secara berlebihan. Langkah ke-10, panaskan oven dengan api atas bawah selama 5 menit dengan suhu 180 derajat. Langkah ke-11, sebagai dasarnya oleskan saus tomat. Kemudian berikan topping sosis, jagung, keju mozzarella, bawang bombay, daun bawang, dan parutan keju cheddar. Tambahkan pula saus pedas dan mayonaise. Kalian juga bisa memvariasikan topping lainnya sesuai selera ya. Langkah ke-12, oven pizza dengan api atas bawah selama 20 menit dengan suhu 180 derajat. Setelah matang, keluarkan pizza dari oven, kemudian sajikan pizza selagi panas. Untuk cara penyajiannya, aku meletakkan pizza di atas piring keramik. Aku juga menambahkan saus keju sebagai cocolan agar rasanya makin nikmat. Jangan lupa potong-potong pizza agar lebih mudah dalam memakannya. Untuk cara makan pizza ada dua macam. Yang pertama, menikmati pizza dengan cara memakannya langsung dengan tangan. Pizza diarahkan ke depan mulut, kemudian dimakan mulai dari bagian sudut terkecilnya. Cara ini diyakini menjadikan pizza lebih enak dimakan. Yang kedua, menikmatinya dengan garpu dan pisau. Cara ini pun dibenarkan, apalagi jika pizza disajikan dalam suasana formal. Irislah pizza terlebih dahulu hingga ukurannya pas untuk sekali suap. Cara ini lebih bersih dan sopan, meskipun sering dianggap membuat kelezatan pizza jadi berkurang. Untuk teman-teman semua, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.